Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry, Bu. Ya, lemes banget Mbak. Iya, Bu. Iya, halo, selamat sore. Yang udah join baru 12 ya, oke. Saya mohon maaf, tadi sempat ini terlambat dulu. Saya terlambat 9 menit, mohon maaf ya. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah masuki di sesi web yang kedua, di mana di sesi ini teman-teman akan membahas tugas yang sudah dikerjakan, yang mungkin ada yang belum juga nggak apa-apa, karena deadline-nya masih tanggal 19 ya. Di sini kita sharing-sharing diskusi dan juga sekaligus praktik langsung bagaimana di tugas yang kelima teman-teman membuat naskah pidato. Di antaranya ada pembukaan yang sesuai dengan yang sudah teman-teman tulis pada waktu tugas sebelumnya, di tugas yang ketiga. Nah, di sesi yang ketiga, tugas pertama. Nah, teman-teman sekalian, saya izin share screen dulu sebelum nantinya setelah saya share screen, di mana ini adalah materi tambahan, bagaimana membuat naskah, bagaimana mempertimbangkan untuk mengisi naskah pembukaan teman-teman di public speaking ini. Setelah saya memberikan materi tambahan ini nanti harapannya teman-teman yang nanti sudah mengerjakan dan yang juga sudah join di sini bisa untuk berpraktik langsung bagaimana cara pengucapannya, pelafalannya gitu yang sudah teman-teman buat gitu ya. Halo Pak Habir, sehat Bapak? Kayaknya belum belum ini muncul suaranya. Ya, yang lain belum on cam ya. Pak Habir sudah on cam duluan, saya sapa dulu makanya. Halo, selamat sore. Ada Mas Azmi juga. Selamat sore semuanya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, Iya, sehat, Bu. Mbak Monik sehat juga. Oke. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Ada Mbak Fauzia Rahma juga yang sudah on cam. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, karena ini situasinya benar-benar pancaroba sekali. Apakah di tempat teman-teman juga sudah mulai musim penghujan ini? Sudah? Sudah, Bu, di sini tiap hari hujan sih, Alhamdulillah. Oh iya, tiap hari hujan. Cucian aman? Cucian aman-aman. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman semuanya. Oke, teman-teman sebentar saya mau share dulu. Kemudian nanti kita latihan bareng-bareng. Karena nanti saya mau bikin kelasnya cuma 1,5 jam aja. Menimbang teman-teman juga banyak kesibukan gitu. Yang penting kan teman-teman sudah latihan. Oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya teman-teman Sudah, ya? sudah, Bu. Ya. Oke. Sudah, Bu. Heeh. Jadi sebelum nanti kita berdiskusi dan juga sekaligus praktik apa yang sudah teman-teman kerjakan, sebelumnya saya ingin menambahkan mungkin ini disebut dengan materi pengayaan juga, di mana di tugas yang kedua ini kalian disuruh untuk membuat teks pidato yang mencakup pembukaan juga ya. Nah, yang sudah dibuat base atau berdasarkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan di tugas yang pertama. Nah, banyak juga yang bertanya ketika mau mengerjakan di web yang kedua ini, bagaimana sih Bu bahasa yang harus saya gunakan sedangkan audiens saya itu anak SMK yang notabene mungkin usianya di bawah saya. Kemudian bagaimana sih Bu, apakah boleh menggunakan bahasa yang informal gitu? Apakah boleh menggunakan bahasa gaul gitu? Kemudian bagaimana juga ketika kita dihadapkan di satu kondisi kita kita di depan para
akademisi atau para eksekutif begitu atau para pejabat-pejabat, sedangkan kita memang di situ ditunjuk untuk sebagai public speaker. Apakah tetap harus ada humornya atau sejauh mana humor itu digunakan dalam konteks public speaking yang formal. Nah, di sini saya merangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, kita lihat audiensnya dulu. Siapa sih yang menjadi pendengar kita? Nah, pertimbangan yang harus kita lakukan ketika audiens kita yang pertama bisa audiens itu bisa menjadi sangat formal, yaitu tadi bisa eksekutif, bisa pejabat, bahkan akademisi. Maka ketika kita mendapatkan audiens yang seperti itu, kita harus selalu mengacu pada data atau fakta gitu ya. Apalagi teman-teman misalkan teman-teman di sini kuliah, kemudian ada presentasi dan ada dosen di situ. Maka yang harus teman-teman tekankan pada teknik pembukaan yang disarankan adalah selalu gunakan fakta. Misal contoh, saya kepada teman-teman, saya menganggap teman-teman ini adalah seorang akademisi, yaitu seorang yang berkuliah gitu kan. Jadi teman-teman akademisi, saya ketika memberikan materi tentang public speaking, di awal saya akan memberikan data bahwa jumlah public speaker, misalkan yang di minggu kemarin kita sudah membahas terkait introvert dan extrovert, bahwa jumlah public speaker ternyata lebih banyak introvert daripada extrovert gitu. Terus sebutkan datanya. Nah, itu nanti yang akan menjadi hook atau menjadi pembukaan kita akan menjadi fokus utama ketika ini ternyata materinya ada datanya, ada risetnya gitu. Nah, lain hal ketika audiens kita itu misal sebaya, satu komunitas, rekan kerja, atau Kalau mungkin di bawah aku kita, passing, kamu gitu ya. Nah, itu bisa menyesuaikan dengan parah. bahasa-bahasa yang kekinian, Parah. bahasa-bahasa yang relate dengan audiens kita. Dan sesuaikan Parah. juga tingkat humornya yang benar-benar relevan gitu. Kan banyak humor-humor ala-ala Gen Z yang sekarang gitu. Atau mungkin kita Bohong, bohong, terlampau bohong. gapnya terlalu jauh ya, misal dari milenial ke Gen Z, dari baby boomers Bohong, gitu, baby bohong. boomers itu Enggak, dari enggak pernah, enggak milenial pernah. ke Gen Z gitu. Enggak Ya itu pernah. kita harus riset. Makanya kenapa sebelum kita Novelis. melakukan public speaker atau presentasi, kita harus riset terlebih dahulu Tapi apa yang sayang. relevan, apa yang lagi happening saat ini dengan audiens kita, yaitu Tisu ada nggak tisu? merujuk kepada Menjilatin mata apa aja. yang mendengar, apakah itu teman di komunitas atau sebagainya. Mohon maaf Mas Lazim, saya izin mute dulu ya. Oke. Kemudian next, selain dari bahasa, kemudian dari pembukaan humor tadi, nah apakah audiens teman-teman itu sudah pernah mendengarkan topik yang akan saudara berikan. Misalkan mereka masih awam soal public speaking atau mereka masih awam tentang bahan yang akan teman-teman berikan nantinya. Maka ketika audiens tersebut sudah tahu, misalkan teman-teman mau memberikan materi terkait dengan public speaking, maka ketika audiensnya itu juga sama-sama sudah pernah mengikuti pelatihan public speaking atau mungkin memang pekerjaannya berkaitan atau bersinggungan dengan hal-hal yang berbau dengan public speaking, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah memberikan data dulu, data yang mungkin tidak semua orang tahu atau mungkin baru sedikit orang yang tahu. Maka bagaimana cara mencari data itu, lagi-lagi riset ya. Seorang public speaker yang baik adalah kita harus riset terlebih dahulu, makanya penting sekali untuk memberikan sumber rujukan dan juga mengerti betul sebetulnya konteks dalam public speaking atau konteks acara yang akan kita hadapi itu seperti apa, audiensnya seperti apa, apakah sudah familiar, apa sudah tahu dengan materi yang akan saya sampaikan. Tapi jika belum tahu itu malah lebih enak gitu. Kenapa? Karena kita bisa menyederhanakan sesuatu yang mungkin sebelumnya mungkin terlihat rumit atau mungkin terlihat serius, tapi karena mereka belum tahu, jadi pembawaannya akan lebih santai. Gitu. Atau justru, nah ini dia, kita ke bawah lagi. Nah,
kita langsung ke tujuan dulu, karena kita maksudnya karena tujuan dari public speaking itu nanti akan ada dua. Nah, ketika teman-teman audiensnya itu belum tahu apa materi yang akan kita sampaikan, maka tujuan dari public speaker itu apakah sifatnya itu hanya sekedar edukasi, maka ya silakan sampaikan sesuai dengan apa yang saudara ketahui atau berdasarkan apa yang saudara lakukan sehari-hari. Dan jika tujuannya adalah persuasif, maka tentu saja storytelling itu sangat penting sekali. Bagaimana mempersuasi itu kan mengajak orang. Anda butuh energi yang berlebih, Anda butuh sesuatu cerita yang mengalir yang bisa jadi pengalaman Anda sendiri atau Anda cuplik dari cerita orang lain yang itu Anda bawa ke dalam pembukaan pidato Anda gitu. Dan itu akan terasa lebih masuk bagi teman-teman yang belum mengetahui atau belum relate dengan materi teman-teman gitu. Kemudian kita kembali lagi yang ke ini masalah. Sebenarnya masalah apa sih yang ingin teman-teman selesaikan ketika menyampaikan materi public speaking itu? Kan materi berbagai macam topik. Nah, materi yang berbagai macam topik itu coba deh cari tahu dulu masalah apa yang ingin teman-teman selesaikan melalui sosialisasi, melalui presentasi, atau melalui speaking di depan publik itu tadi. Bisa berupa pertanyaan retoris atau pertanyaan ya basa-basi gitu, retorika gitu ya. Tapi itu juga langsung menyentuh dengan needs-nya mereka. Contohnya yang kemarin kita bagi yang sudah mengikuti web yang pertama, saya langsung bertanya bahwa pain point atau kebutuhan atau apa ya istilahnya problem utama dari public speaking yang kebanyakan orang alami adalah bisa nggak sih Bu, seorang introvert seperti saya itu berani ngomong di depan? Nah, itu silakan dijadikan hook pertama dengan pertanyaan retoris. Apakah public speaking itu termasuk bakat atau keahlian? Nah, di situ kan audiens mulai berpikir, iya ya, kira-kira bakat atau keahlian. Kalau saya menjawab bakat, berarti saya mengiyakan dong bahwa ternyata saya ternyata kalau saya introvert ya udah introvert aja. Yang bisa ngomong ya cuma ekstrovert gitu. Tapi kalau saya menjawab keahlian, berarti itu bisa dilatih. Karena keahlian itu kan harus dilakukan secara berulang-ulang dengan latihan. Oh, berarti harus latihan. Oh, berarti public speaking itu suatu keahlian, bukan suatu bakat. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah para audiens. Nah, itu masalah yang ingin kita selesaikan. Dan di situ tujuan saya kemarin di TOEIC yang pertama adalah persuasif sifatnya. Nah, tujuan yang ingin saya sampaikan dan juga tujuan yang ingin saya capai ketika TOEIC pertama adalah sifatnya persuasif, yaitu ingin mengubah pandangan atau memotivasi teman-teman yang mungkin masih malu, masih grogi, merasa dirinya introvert gitu, untuk berani tampil bahwa semua itu bisa dilatih asalkan yaitu benar-benar latihan, kemudian lambat laun akan semakin berani, jam terbangnya juga makin tinggi. Nah, itu akan menjadi sebuah keahlian tersendiri public speaking itu. Meskipun awalnya memang terkesan saya nggak pernah belajar, Bu, saya nggak pernah secara formal itu dilatih untuk begini, untuk begini. Tapi berdasarkan pengalaman nantinya akan mengalir sendiri. Nah, itu adalah tujuan dari presentasi saya yang minggu kemarin, 2 minggu kemarin, maaf. Nah, kemudian itu bisa dibangun bagi teman-teman yang memang tujuan pidatonya persuasif adalah dengan storytelling inspiratif yang mungkin teman-teman juga sudah alami. Silahkan sharing, karena memang tujuan public speaking kan yaitu tadi dua itu tadi yang sifatnya informatif, bisa hanya sekedar kalian memberikan atau menyampaikan informasi yang sifatnya edukasi, dengan memberikan data-data statistik, kemudian fun fact dari materi atau dari topik yang akan teman-teman sampaikan. Nah, ini yang terakhir adalah konteks acaranya. Nah, di mana dan kapan konteks acara ini sangat penting. Kenapa? Karena di konteks acara yang di sini saya tulis ada dua. Nah, di mana di konteks acara yang pertama adalah sifatnya itu serius, formal atau akademis. Dan di sini menuntut seseorang itu memiliki credibility.
Misalkan ya yang kemarin kita simak bersama-sama, ada Pak Habir gitu ya, sebagai seorang pemadam kebakaran yang sudah bertahun-tahun mengabdi begitu, yang mana memang Siap. kredibilitasnya sudah tidak diragukan dalam hal pengalaman di lapangan maupun yang di kantor, dan kemudian juga memiliki authority atau memiliki otoritas untuk berbicara seputar kasus-kasus atau case-case yang ada di lingkup atau konteks pemadam kebakaran. Maka penting sekali ketika kita menghadiri atau berbicara di depan para akademisi atau para audiens yang sifatnya itu formal, informal, harus selalu mengutip data ya, data statistik yang terbaru ataupun kutipan dari pakar atau expert yang relevan dengan topik itu, yang mana itu memang menunjukkan bahwa teman-teman speaker ini juga melakukan riset loh, tidak hanya asal ngomong. Nah, di situ kan sudah pernah dibahas di bagian paling awal bahwa public speaking itu juga menganut etika, bahwa etika dalam public speaking menganut kita selalu merujuk pada data-data atau pada statistik yang berdasarkan data yang relevan gitu. Tidak asal ngomong itulah ya ibaratnya. Nah, kemudian untuk konteks acara yang kedua, tentu saja adalah yang sifatnya itu tidak terlalu formal, bisa pelatihan ataupun motivasi yang mana ini memang untuk speaker sendiri membutuhkan energi yang tinggi dan koneksi emosional. Koneksi emosional ini bisa dibentuk dari itu tadi pertanyaan-pertanyaan di awal sehingga ada connected atau ada saling kesambungan, atau mungkin teman-teman bisa menyentuh sisi-sisi yang sifatnya itu sensitif bagi teman-teman. Bisa berangkat dari kegelisahan bersama, kemudian teman-teman juga bisa storytelling berdasarkan pengalaman mungkin yang paling menyedihkan, yang paling memalukan, tetapi itu menjadi pembelajaran sehingga itu menjadi bahan topik menarik gitu ya, yang bisa diceritakan ulang. Yang mana tentu saja itu hanya berlaku di konteks yang motivasi. Nah, bagaimana kemudian teknik pembukaan yang disarankan untuk acara-acara pelatihan atau motivasi? Yang sudah saya sebutkan tentu saja ada berdasarkan kisah-kisah teman-teman yang sudah teman-teman lalui, teman-teman lakukan, pengalaman pribadi, bisa sedih, bisa memalukan, bisa senang, sehingga membentuk pribadi speaker yang sekarang yang bisa ngomong dengan kompetensinya gitu ya. Nah, yang perlu hati-hati ketika menghadapi konteks pelatihan atau motivasi yang sifatnya non formal atau sifatnya ini casual ini adalah tentang humor. Bagaimana humor itu tetap harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Misalkan jangan pernah menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan SARA gitu, atau berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang menyinggung, atau mungkin oknum ormas tertentu yang menyinggung gitu. Jadi tetap sesuaikan dengan etika public speaking, di mana selalu berhati-hati dengan konteksnya. Kita berbicara dengan siapa, audiensnya seperti apa. Jadi humor harus ada, karena menurut saya itu menjadi satu hal yang membuat materi kita itu tidak monoton, tidak terlalu serius, tidak tegang, tetapi juga harus disesuaikan takarannya. Tidak terlalu berlebihan, tetapi juga harus tetap bisa masuk materinya, inti materinya bisa masuk tanpa harus mendengarkan tuh membosankan. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, itu tambahan dari saya sebelum nanti saya cek-cek ulang pekerjaan teman-teman, karena memang ini belum saya cek ya pekerjaan dari teman-teman sekalian. Jadi setelah ini 1 jam ke depan mungkin saya ingin teman-teman untuk presentasi pidatonya masing-masing ya, yang sudah hadir di web ini sebanyak 22 orang ya. Sebentar ya, saya cek dulu di akun saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan, monggo. Sebelum ini, nanti sifatnya tetap diskusi saja ya. Oke, yang di 688, sesi 5. Izin Bu, Iya, silakan, Pak Habib. Bu yang kemarin yang pidato
Ya, tugas itu yang mau kita bahas ya Bu ya. Nah, iya ini betul. mungkin Yang mau karena saya dibahas Pak. lagi maaf Bu, karena saya lagi di luar di jalan nih Bu. Mau saya masuk dulu, mau saya ambil dulu Oh iya silakan. Nanti HP. saya, iya silakan. Saya unduh dulu ya Bu ya. Iya Izin ya. silakan. Iya. Saya juga kasih lihat di sini. Ada 16 orang dari 30 yang sudah mengumpulkan tugas. Lu Gede Bintang hadir nggak di sini ya? Nah, saya cek dulu. Ada Anissa, ada Ashim, Fauzia. Sebentar. Home ini siapa ya? Belum diganti namanya. Ada Indri, Kinanti, Lilian. Oke. Oke, saya tunjuk yang ada-ada aja ya. Tenang ya teman-teman, ini nanti tidak ada nilainya. Nilainya tetap berdasarkan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Cuman plusnya kalau sudah berpidato begini, sebelum saya menilai itu sudah ada masukan. Jadi enak kalau nanti ada revisi ya. Saya menerima revisi ya teman-teman kalau memang nilainya mungkin dirasa kurang mencukupi karena saya paham betul mata kuliah yang ini 60% dari keseluruhan nilai, maka ya lumayan berpengaruh ya dari keseluruhan nilai. Makanya kalau dirasa mungkin ada nilai yang kurang, karena nilai kalian kan tidak ada di diskusi, kan tidak ada penilaian, yang ada hanya di tugas. Jadi silahkan kalau merasa ada kurang-kurangnya, Bu nilai saya kok cuma 80, nilai saya kok 70, apa yang kurang? Silahkan menghubungi saya langsung di DM. Nanti akan saya kasih kesempatan untuk mengunggah kembali revisi berdasarkan masukan yang sudah saya berikan ya. Oke, Yunita Dwi Ratnasari ada nggak ya? Sebentar. Oke, Mbak Fauzia ada ya? Bisa Mbak Fauzia Rahmawati? Ya. Bisa on cam? Memungkinkan untuk berpidato? Istilahnya jangan pidato lah. Memungkinkan nggak untuk kita cek tugasnya? Bisa Bu, cuman mungkin saya coba connect dulu di PC juga ya Bu Iya, untuk kalau perlu silakan. share screen. Iya, silakan. Juga sambil saya cek di sini kok. Oke, ada pembuka, isi, penutup. Aduh. Dari UPBJJ mana ini Mbak Fauzia? Dari Bandung Ibu. Oh, dari Bandung. Oke. Iya. Temanya kamu kemarin apa ya? Tentang itu Bu, persuasi untuk membiasakan diri membuat catatan kerja harian. Oke. Ini based on your experience atau gimana? Ya, betul Bu. Berdasarkan pengalaman pribadi Oke. Berdasarkan pengalaman di tempat kerja? di tempat kerja ya. Oke. Oke, silakan untuk pembuka ya Mbak ya. Saya ingin tahu dulu berdasarkan mungkin intonasi. Bentar, ini audiensnya siapa? Rekan-rekan kerja Rekan-rekan kerja yang ada di tempat kerja. yang ada Jadi internal ya, aja. internal betul. Oke, internal perusahaan, kemudian Mbak Fauzia sebagai speaker untuk catatan kerja harian ya topiknya ya. Ya, betul Bu. Oke, boleh langsung Mbak untuk pembukaan, nanti juga saya scroll-scroll ke bawah jika memungkinkan. Silakan ya. Ya, salam hangat rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Fauzia Rahmawati Suryawinata. Rekan-rekan, pernah nggak saat ditanya tentang sesuatu yang sebenarnya rutin kita kerjakan, tapi kita malah jawab, aduh, lupa lagi. Kemudian jawaban kita ini akan mengundang pertanyaan yang lain. Lupa lagi atau lupa terus? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang kedengarannya sederhana, tapi bisa membantu kita agar terhindar dari situasi tadi, yaitu membuat catatan kerja harian. Ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama,
tentang apa itu catatan kerja harian, dan yang kedua, apa sih manfaat dan pengaruhnya terhadap produktivitas dan kualitas kerja kita. Pertama, apa itu catatan kerja harian? Catatan kerja harian pada dasarnya adalah suatu bentuk dokumentasi tentang aktivitas kerja yang kita lakukan, baik itu yang akan kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, atau yang sudah selesai kita kerjakan. Ada dua bentuk catatan kerja harian yang menurut saya signifikan dalam lingkungan kerja. Yang pertama, to-do list, dan yang kedua adalah work log. Saya yakin rekan-rekan cukup familiar dengan istilah to-do list. To-do list itu adalah daftar aktivitas atau tugas yang harus kita selesaikan. Biasanya, to-do list ini dilengkapi dengan tenggat waktu atau disusun berdasarkan prioritas tertentu. Berikutnya adalah work log. Work log berisi aktivitas yang sedang kita kerjakan. Di dalamnya terdapat rincian berupa hal-hal yang kita kerjakan, jam pengerjaannya, kendala apa yang kita hadapi, dan langkah-langkah apa yang kita ambil untuk menyelesaikan kendala tersebut. Lalu, apa sih sebenarnya manfaat dan pengaruh catatan kerja harian ini terhadap produktivitas dan kualitas kerja kita? Pertama, menuangkan tujuan atau target pekerjaan ke dalam to-do list itu akan membuat kita lebih terarah dibanding hanya mengingat-ingatnya di dalam pikiran. Yang kedua, kita bisa menghemat waktu. Jika kita pernah menemukan solusi atas suatu kendala, kemudian kita menuliskannya di dalam work log, jika suatu hari kita bertemu lagi dengan masalah yang sama, kita tinggal melihat kembali apa yang sudah pernah kita lakukan. Sama halnya juga dengan aktivitas rutin yang lain. Kita hanya perlu mencatat satu kali dan menjadikan catatan itu sebagai acuan untuk melakukan aktivitas yang sama di lain waktu. Cara ini juga efektif untuk menghindari kesalahan yang berulang. Ketiga, catatan kerja harian akan melatih kita untuk mengelola waktu. Kita bisa memperkirakan berapa lama kita bisa mengerjakan suatu aktivitas, dan informasi ini nantinya akan membantu kita untuk membuat perencanaan yang lebih matang. Keempat, catatan kerja harian bisa mempermudah proses komunikasi dan evaluasi. Work log yang berisikan kegiatan yang kita kerjakan akan membantu atasan untuk melihat lebih mudah apa-apa saja yang kendala-kendala apa saja yang kita hadapi dan solusi apa yang kita terapkan. Hal ini akan mempermudah atasan untuk memberi arahan lanjutan. Kemudian yang kelima, ketika kita melihat kembali tugas-tugas berat nih yang sudah kita kerjakan sebelumnya, biasanya kita akan merasa, wah ternyata kita hebat ya gitu. Jadi kita akan merasa termotivasi dan lebih percaya diri. Kemudian yang keenam, menuangkan isi pikiran kita ke dalam sebuah catatan itu sebenarnya akan membantu meringankan beban otak kita. Jadi kita membuka ruang dalam pikiran kita untuk melihat kembali hal-hal baru. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau catatan harian itu akan membantu kita untuk bekerja lebih efisien, menghasilkan kualitas kerja yang konsisten, menghindari terjadinya kesalahan yang berulang, mengurangi beban pikiran, dan juga membuka ruang untuk kreativitas dan inovasi. Rekan-rekan sekalian, tidak perlu alat yang canggih untuk memulai kebiasaan ini. Cukup ambil pulpen dan kertas, lalu mulailah mencatat. Sedikit demi sedikit. Lakukanlah, dan saya yakin kalau diri kita di masa depan akan sangat berterima kasih pada diri kita di hari ini. Demikian informasi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Mbak Fauzia ya atas sampaikannya materi atau topik dari tugasnya Mbak Fauzia. Panggilannya siapa? Panggilannya Lulu, Bu. Gimana? Panggilannya Lulu. Lulu? Iya. Dari mananya? Jadi dulu
ayah pengen namainnya Fauzia, tapi ibu pengen namainnya Lulu. Jadi nama di KTP-nya Fauzia, tapi dipanggilnya Lulu. Oh gitu. Oke, berarti panggilan dari kecil sampai sekarang Lulu. Iya, betul. Oke, Mbak Lulu. Terima kasih. Oke, aku udah nangkep ya poinnya dan oke banget yang pembuka sudah dikasih pertanyaan retoris lah ini ya. Ya basa-basi aja lah apa kabar. Kemudian mungkin ya mungkin karena teman sebaya. Jadi udah pada kenal gitu ya kalau udah Iya, audiensnya gitu loh. betul, Bu. Kita asumsikan udah pada kenal gitu Iya, kan? asumsikan udah pada kenal yang sehari-hari kerja dengan saya juga gitu. Oh, oke oke. Kalau gitu ini kan berarti cuma perkenalan nama aja. Mungkin dari divisi atau apa gitu. Oh, bisa kemarin emang nggak dimasukin karena takutnya nggak relevan gitu sama si Mm-mm-mm. tugasnya. Mm-mm-mm. Nggak apa-apa kalau untuk pembukaan diperkenalkan aja mungkin berdasarkan eh, Mbak Lulu dari mana ya nama oke. Kemudian mungkin Hmm. kalau ini karena kan audiensnya teman-teman ya mungkin dari divisi mana Hmm. atau bisa dikelirkan lagi audiensnya memang satu divisi. Kalau memang satu divisi ya udah nggak perlu, nggak relevan juga gitu. Kalau memang gitu. Ini satu divisi atau untuk general semuanya? Mungkin diasumsikannya satu bagian aja kali ya Bu ya, sama teman-teman yang bekerja dekat gitu. Oh, oke oke. Oke, mungkin cukup juga. Terus juga ada ini saat ditanya tentang sesuatu yang sebenarnya rutin kita kerjakan, kita malah menjawab, aduh lupa lagi. Itu juga oke banget. Istilahnya sudah membuka dengan keakraban lah ya. Meskipun ya ini memang memang audiensnya juga sudah sama-sama kenal gitu. Tapi tetap kita harus membutuhkan sedikit sedikit ya humor basa-basi gitu. Iya. Betul, lupa lagi atau lupa terus. Oke, nice. Kesempatan ini nyoba. Oke. Saya rasa juga sudah cukup, Mbak Lulu. Catatan kerja harian atau workload gitu ya. Iya, betul. Mungkin ditambahkan lagi di pembukaannya karena tidak ada inkonsistensi kata. Ada di pembukaan bilangnya topiknya catatan kerja harian, tapi di bawahnya nanti, nah ini to-do list atau workload gitu kan. Oke, oke. Mungkin itu juga yang mau di highlight ya, to-do list, workload Ditambahkan itu berarti ya Bu ya. Di ditaruh di atas. pembukaan juga setelah catatan kerja harian. Jadi biar semakin paham, oh mau bahas ini. Gitu. Overall oke banget, Mbak Lulu. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ya, mohon maaf ya Bu, agak gugup. Kenapa? Agak gugup. Oh iya, kedengaran. Tapi kan ini Iya, cuman ini aja, latihan aja. iya. Tapi Belum sehari-hari terlalu juga siap mentalnya gitu. ya, saya emang suka gitu, suka mendadak. Karena kalau ditunjuknya lama-lama, nanti lama-lama ini habis ini tuh. Ini aja udah berkurang. Tadinya berapa tadi? 22, 32 udah berkurang satu. Udah ada yang mundur ini. Nggak apa-apa, udah oke banget. Ya, tinggal saya nilai aja nanti ya di tugasnya. Ya, terima kasih ya Mbak Lulu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama. Sudah oke. Oke, saya beralih dulu sambil saya mute bentar sambil ini. Karena anak saya menangis, mohon maaf ya. Ada Ika Shinto nggak? Mbak Sinta panggilannya. Mbak Sinta hadir? Nah, saya cek dulu di partisipan. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oke, Mbak ini aja. Mbak Kinanti Putri Andini. Ada? Ada Bu, hadir. Oke. Silahkan. Ini kamu bahas apa, Mbak? Topikmu apa? Bu maaf, ini saya pakai HP Bu, jadi Nggak bisa on cam. nggak bisa, iya nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti artikulasinya sama apa ya? eh, Kata-katanya harus yang jelas ya, yang oke ya. Nggih. Mm-mm. Dari Banjarmasin, UPBJJ Iya, Banjarmasin dari ya. Banjarmasin.
Topiknya. Sebentar Bu ya, Iya, iya, iya. saya nyari filenya dulu. Iya, saya sudah buka di sini soalnya. Oke. Pentingnya manajemen waktu dalam proses pembelajaran selama 1 tahun berlangsung sebagai mahasiswa pekerja. Panjang banget. Bisa dipersingkat nggak ini judulnya? Karena terlalu panjang. Iya Bu. Next Itu kamu kemarin kopas dari yang itunya, yang tugas dari yang pertama. tugas pertama. Oke. Oke, tugas pertama. Yang kedua ini karena sifatnya sudah mulai praktek ya. Nanti tolong ini aja dipersingkat aja. Bikin ini audiensnya mahasiswa, apalagi audiensnya mahasiswa, pelajar dan pekerja. Dibikin lebih ini aja, lebih kasual aja ya bahasanya. Ini terlalu kayak topik apa bahasanya tuh kayak mau guru-guru kayak mau ini loh, sosialisasi Oh iya ya. gitu. Oke, Bu. Berat banget. Iya. Dibikin kasual aja untuk bahasa topiknya karena Oh audiensnya iya. juga mahasiswa. Oke, Bu. Kemudian tujuannya agar dapat mengedukasi. Oke, berarti ini tujuannya edukasi ya, untuk informasi. Oke, bisa dimulai sekarang Mbak Kinanti. Panggilannya Mbak Kinanti atau Putri? Mbak Kinanti, Bu. Oh, Kinan gitu biasanya. oh Kinan. Oke, Mbak Iya. Kinan. Dipersilahkan ya, Mbak. Oke. Ah, Bentar, Bu. Loading, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat atau justru loyo nih karena sudah memasuki masa-masa rawan dikejar deadline tugas dan diskusi? Atau jangan-jangan sudah ada tugas dan diskusi yang terlewat? Kalau saya sendiri sih, jujur sudah mulai kerasa dikejar-kejarnya ya. Dikejar deadline 2 tahun, iya. Dikejar rutinitas kerja, iya juga. Sebelum lebih panjang curhatnya, boleh kan ya? Saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kinanti Putri Andini. Usia belum genap 21 tahun, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Banjarmasin. Dengan kesibukan selain pelajar juga bekerja di salah satu pertokoan di daerah Banjarbaru. Sebagai salah satu pekerja yang curi-curi waktu belajar, menyempatkan mengerjakan tugas di kala banyaknya rutinitas yang menjadi kewajiban pekerja juga cukup relate nih dengan masalah manage atau mengatur skala prioritas di antara banyaknya kesibukan di luar pendidikan. Sebenarnya kenapa sih kita perlu menata waktu-waktu itu? Kenapa nggak boleh punya prinsip jalani aja dulu deh untuk masalah ini? Jadi, kalau kata seorang insinyur mesin dan konsultan manajemen Amerika bernama Frederick Taylor, dengan adanya manajemen waktu, maka sebuah proses dapat mencapai pada tujuan kehidupan yang dikehendakinya. Hal ini dilakukan dengan cara mengesampingkan aktivitas yang kurang bermanfaat. Lebih jauh lagi, dengan mengelola waktu dengan baik, maka akan memberikan manfaat serta peningkatan produktivitas selain efisiensi karena tugas-tugas telah memiliki skala prioritasnya masing-masing sehingga dapat lebih efektif dalam hal penyelesaiannya. Alasan selanjutnya yaitu agar mengurangi stres sebab telah dibuatkan jadwal yang ditentukan hasil pekerjaannya. Pekerjaannya juga tidak lagi menumpuk sehingga tidak tentu arah. Dengan adanya pengelolaan waktu, maka dapat mencapai tujuan dengan baik serta dapat melatih sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Dari penjabaran ini, saya bisa faktai teman-teman sekalian bahwa dengan mengelola skala prioritas waktu, maka akan memperoleh hasil secara maksimal. Mengerjakan tugas jauh-jauh hari, maka akan lebih banyak waktu lagi untuk melakukan perubahan apabila terdapat kesalahan. Referensinya juga luas, karena keleluasaan waktu dan bonusnya tidak membuat stres karena deadline yang membunuh. Apalagi sebagai pekerja yang tidak hanya dituntut hadir, namun juga dituntut untuk ikut andil dalam pekerjaan, adanya pengelolaan waktu dapat membantu agar sisi mahasiswa dan juga sisi pekerja tetap dapat jalan beriringan. Berikut adalah tips yang dapat dilakukan agar dapat memaksimalkan waktu melalui proses manajemen waktu. Yang pertama yaitu dengan membuat jadwal harian. Dengan menentukan waktu yang terbaik
untuk kuliah dan bekerja, serta kehidupan di luar dari itu, perlu adanya jadwal yang jelas agar dapat memastikan perhatian keseluruhan rangkaian kegiatan harian. Memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital planner dapat membuat kita mengingat agenda-agenda yang harus dilakukan. Tips yang kedua yaitu dengan membuat daftar prioritas. Mengidentifikasi jenis tugas bekerja dan kuliah yang perlu didahulukan atau mendesak dapat membantu agar tugas urgen tersebut segera selesai lebih dahulu. Yang ketiga, dengan menggunakan teknik Pomodoro, yaitu metode dalam manajemen waktu dengan melibatkan periode kegiatan intensif selama 20 menit dan istirahat singkat selama 5 menit. Dengan teknik ini akan membantu kita dalam memperoleh fokus dan produktivitas. Tips yang keempat selanjutnya yaitu dengan menentukan waktu agar dapat beristirahat. Hal ini dianggap penting namun seringkali diabaikan. Seharusnya waktu istirahat diberikan dengan cukup dalam sesi belajar ataupun bekerja, karena dengan waktu istirahat yang cukup, maka otak dapat beristirahat dan fokus pada kegiatan setelahnya. Memaksakan untuk bekerja atau belajar dalam posisi kelelahan akan mengantuk, bahkan akan membuang waktu karena hasil yang diperoleh dalam keadaan ini justru tidak maksimal dibandingkan kondisi tubuh atau otak yang fresh. Yang kelima, menentukan target waktu dan komitmen diri untuk konsisten menyelesaikan sesuai waktu yang diinginkan. Selain itu juga diperlukan adanya strategi untuk dapat memaksimalkan waktu luang seperti saat menunggu ojek online atau sisa waktu istirahat bekerja dengan mengerjakan tugas kecil atau mencari materi mengerjakan tugas. Tips yang terakhir yaitu mengurangi gangguan saat masa-masa penting seperti ajakan nongkrong, ajakan makan seblak sebelum bekerja, atau bahkan scroll TikTok sampai lupa tugas dan diskusi yang belum selesai dikerjakan. Hindari pekerjaan untuk menunda dengan alasan-alasan yang tidak penting karena akan dapat menjadikannya kebiasaan. Dengan tips-tips tersebut, semoga dapat menjadi pemecah masalah bagi mahasiswa sekaligus pekerja agar dapat memaksimalkan tugasnya melalui manajemen waktu yang tepat. Tugas selesai, pekerjaan berjalan aman tanpa ada yang perlu dikorbankan satu sama lain. Terima kasih teman-teman dan juga panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing mengenai pentingnya manajemen waktu dalam proses pembelajaran selama masa kuliah berlangsung. Semoga kita dapat menyelesaikan studi pendidikan ini dengan baik dan diberikan kelancaran dalam prosesnya. Amin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan karena semata kekurangan saya sebagai manusia. Sebelum benar-benar menutup perjumpaan kali ini, izinkan saya memberikan satu buah pantun. Pak Kades datang kesiangan, bawa sepatu yang beda kanan kiri. Hanya ini kiranya yang bisa saya sampaikan, karena saya capek ngomong sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya juga Maaf, capek. Bu. Iya, nggak apa-apa. Agak belibet ya. Iya, belibet, gugup banget, Bu. Padahal nggak on cam dan nggak langsung, nggak offline ini. Masih di Zoom. Iya, maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kan namanya juga kita sharing bareng, belajar bareng. Mungkin Iya. yang jadi masukan ada satu kata sih yang saya kurang klik ya, yang di faktai ini. Berarti di 1, 2, 3. Di paragraf ketiga. Dari penjabaran ini saya bisa faktai teman-teman sekalian. Nah, kayaknya jangan pakai kata itu, silakan diganti dengan diksi yang lain ya, Mbak Kinan ya. Oh, nggih, Bu. Oke, Ya. itu. Itu Kemudian perlu dibuat tabel kayak saya rasa oh, perlu. nggih. Jadi Oh iya, per Bu. bagan, maksudnya bagian pembuka ini, isi ini, penutup Nggih. ini, jadi nggak bingung. Saya bacanya juga agak pusing. Terus kalau bisa, ini berapa? Ini 3 ya. Oh, ini sudah ada. Bentar. Kalau bisa dipersingkat lagi, misalkan ini kan pembukaan. Nah, pembukaanmu tuh banyak banget. Itu silahkan dijadikan satu paragraf dan ambil poin-poinnya aja, tapi tetap jangan tinggalkan humornya tadi, karena itu yang jadi nyawanya, ibaratnya gitu. Yang jadi hooknya, yang jadi penariknya itu. Jadi silahkan dibuat satu paragraf aja.
tugasnya ini, ya. Silakan jadi satu paragraf, tapi tidak meninggalkan humornya. Karena audiensmu adalah mahasiswa dan sifatnya ini juga informatif. Kalau informatif tidak ada humornya, nanti akan membosankan. Kemudian, itu tadi faktai, silakan diganti diksinya yang lain. Nah, tipsnya ini juga ada 6, tetap 6 poinnya, tetapi masing-masing silakan dipersingkat juga. Karena ini juga terlalu panjang. Kemudian untuk penutup sudah oke. Apalagi ada pantunnya ya. Ini juga oke banget. Oke. Mungkin itu Mbak Kinan yang bisa saya sampaikan. Nanti tinggal saya nilai aja ya berarti ya. Oke, Bu, siap. Terima kasih. Nanti Iya. segera saya perbaiki, Bu. Ya, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Oke, saya lanjut ke peserta yang lain. Sebentar, saya buka akun saya dulu. Ini yang hadir eh, orang. Mbak Monik atau Mbak Yunita sudah mengumpulkan belum ya? Pak Habir sudah siap? Saya carikan dulu. Di kelas apa ya Pak Habir ya? 730 atau 688 Pak? Kalau enggak, iya Bu, maaf, sorry baru nyalakan. Enggak apa-apa. Tugasnya Pak Habir, Pak Habir di public Di speaking kelas berapa ya? kelas Di kelas 6. 730 kalau nggak salah ya Bu ya. Oh, Saya 7. maaf nih Bu, saya lagi di HP ini, saya buka di HP Iya, enggak apa-apa. Nah, begitu 730 cek. ya. Ini saya sudah. Oke. Pak Habir bahas tentang pemadam kebakaran juga. Bukan sih Bu, Oh, izin. bukan. Kirain Bukan. bahas pekerjaannya. Literasi digital kalau nggak salah. Iya, iya, di kelas Oke. 730. Oke, oke. Literasi digital. Oke. Ini on cam ya Bu ya? Iya, on cam sudah. Nah, ini barusan enggak. Nah, Ini. ini on cam. Jadi sebenarnya izin Bu ya, maaf. Ya, nggak apa-apa. On cam ini sebenarnya rasa minder ya Bu, karena sudah usia begini. Oh, tidak ada dong rasa minder, kita semua Kulitnya. sama-sama. Nggak apa-apa, Bapak. Justru semakin kelihatan seniornya nanti. Ya, kan beda yang sudah berpengalaman lama, bersosialisasi dengan Ah, ah. orang, gitu. Jadi Ya, bisa buat belajar mm, rekan-rekan yang lain juga bagaimana berhadapan dengan orang ketika menjadi seorang iya, public speaker. Silakan Bapak Abir ya. Saya persilakan. iya Bu. Nah, izin saya masuk ya Bu ya. Iya, silakan. Ini judulnya benar ya Bu ya, literasi digital ya Bu ya. Iya, benar. Naskah pidato tentang pentingnya literasi digital yang menginformasikan audiens mengenai pentingnya literasi digital, meningkatkan Oke. kesadaran, gitu ya. Berarti ini sifatnya informasi ya, edukasi Ya, ya. informasi hak layak umum ya Bu ya. Mm-mm. Hak layak umum. Khalayak umum berarti Oke, umum. Khalayak umumnya ini iya, audiensnya dari berbagai usia. audiensnya umum ya, ya Bu. Oke. Dari berbagai usia ya Pak ya berarti ya. Benar Bu. Oke, silakan. Belajar. Iya nggak Oke, apa-apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Habir, mahasiswa baru di UT, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan membacakan atau menyampaikan, maaf ya Bu ya, langsung menyampaikan pidato
berjudul Literasi Digital di Era Modern ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Hadirin yang saya hormati, di era digital yang semakin maju ini, teknologi dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua terhubung dengan dunia digital yang penuh dengan berbagai informasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menguasai literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Literasi digital adalah kemampuan kita dalam menggunakan teknologi dan internet secara bijaksana, cerdas, dan bertanggung jawab. Tujuan umum literasi digital adalah agar kita dapat mengakses, memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi digital dengan benar. Namun, ada tujuan khusus yang sangat penting, yaitu meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya keamanan siber yang semakin meningkat, serta memberikan langkah-langkah praktis agar kita bisa menjaga diri di dunia maya ini. Bagaimana data dari Lembaga Keamanan Siber menunjukkan bahwa serangan siber seperti pencurian data pribadi, malware, dan penipuan online tingkat drastis setiap tahun. Di Indonesia sendiri banyak korban yang mengalami kerugian materi maupun non-materi akibat pengetahuan tentang keamanan digital. Akibat kurangnya pengetahuan tentang keamanan digital. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan tips berikut untuk meningkatkan literasi dan keamanan digital. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda setiap akun agar sulit diretas. Yang kedua, selalu perbarui perangkat lunak dan aplikasi agar mendapat proteksi dari celah keamanan terbaru. Yang ketiga, waspada terhadap email, pesan, atau tautan dan sumber tidak dikenal untuk menghindari penipuan phishing. Dan yang keempat, aktifkan fitur autentikasi dan faktor sebagai lapisan perlindungan tambahan. Dan yang kelima, periksa dan cari tahu kebenaran berita sebelum menyebarkannya untuk mencegah hoax. Dengan demikian, hal-hal tersebut kita tidak hanya melindungi data dan privasi pribadi, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif bagi semua pengguna. Untuk penutup, hadirin yang saya hormati, sebagai warga digital yang cerdas dan bijak, marilah kita tingkatkan literasi digital kita agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal dan aman. Ingatlah, keamanan digital dimulai dari kesadaran dan sikap kita sendiri. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat menjaga diri dari berbagai ancaman siber sekaligus membuka peluang besar untuk kemajuan di dunia modern. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga kita semua senantiasa diberi kemampuan dan kedewasaan dalam menggunakan teknologi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, maaf itu aja. Ya, Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi Ya, sudah. belum Gimana? harusnya bisa aja ya Bu ya kalau misalnya kami masuk materinya ini berkaitan dengan pekerjaan kami yang Iya. basic di Damkar itu sendiri ya Bu ya. Iya, Cuma justru kemarin itu makin oke karena sudah punya iya, kompetensi dan apa ya, sudah punya authority di situ, jadi semakin mengalir aja nanti ceritanya. Karena kalau ini kesannya memang sedikit kaku ya, Pak ya. Kalau saya boleh iya kasih sih benar ya. masukan juga, kenapa ini saya highlight, Pak? Data dari Lembaga Keamanan Siber ini silakan ditunjukkan datanya. Datanya maksudnya tahunnya, kemudian judul datanya itu apa, dalam tanda kurung ya Bapak ya, Iya, karena ini kan sifatnya akademis juga. Kemudian di Indonesia sendiri banyak korban yang mengalami kerugian materi maupun non materi. Nah itu juga
sumber referensinya juga dari mana, apakah itu dari berita, surat kabar, misal ada Kompas, silakan tunjuk Kompas, atau dari penelitian, studinya dari mana itu silakan ditunjuk juga dalam tanda kurung. Itu ya Bapak ya, masukannya itu. Ya, Bu. Karena nanti kalau ini Terima dijadikan kasih, Pak. slide, Sambilkan. ya betul. Karena kalau dijadikan slide, data itu harus tetap ada, karena ini sifatnya pidatonya kan informasi, edukasi. Nah, edukasi itu harus full of riset, full of data. Harus dibanyakin data statistiknya dapat dari mana, sumbernya apa, kredibel apa tidak, gitu ya Bapak. Iya. Ya. Kalau isi sudah oke, maksudnya untuk pembawaan ya sudah oke, sudah meyakinkan lah ya sebagai seorang fasilitator keamanan cyber tuh sudah meyakinkan. Hanya saja tambahannya itu untuk datanya silakan Oke, Bu. Terima lagi kasih, ya. Bu, atas masukannya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, ya Iya. sama-sama. Terima kasih ya Bapak Abir. Itu aja Bapak ya, tinggal nanti kalau sudah revisi saya nilai. Oke, terima kasih Bapak. Siap, Ibu. Ya, sama. Baik, saya beralih lagi ke teman-teman yang sudah. Mbak Leli ada? Oh, yang cowok dulu aja, Mas Azmi. Memungkinkan Mas Azmi untuk membaca presentasinya? Kalau iya, saya bukakan tugasnya. Boleh Bu, dari sini aja. Saya juga udah sampai buka. Oke, enggak, saya bukakan. Oh, Anda boleh. membaca di tempatnya Mas sendiri, cuman saya sebagai ini aja, masukkan aja nanti kalau ada. Oke. Di kelas apa ya, Mas? Kenapa? Di kelas apa public Oh, speaking-nya? aku di komunikasi. 730 atau 688? Sebentar. 7.30. Bener. 7.30. 730, Azim ya. Enggak ada. 730 kan ya? Kok enggak ada namamu? Bentar. Tulisannya gimana tadi namamu? Azim ya? Oh, Ashim ini ya? Oke, Zudan. Panggilannya siapa? Azmi. Udah ada. Iya, Bu. Azmi. Sebentar, saya carikan dulu. Azmi. Panggilannya Azmi? Iya. Oke. Ada Mas. Oke, silakan Mas. Ini topiknya apa? Topiknya melek finansial di era digital harusnya kan. Uji Karena aku generasi pengen. Z dari jebakan gaya hidup boros dan bangun masa depan. Oke, kemudian audiensnya? Audiensnya lebih ke mahasiswa baru sih, karena aku kan kerjanya di finance ya. Dan kebanyakan rata-rata tuh mahasiswa-mahasiswa atau Gen Z yang baru-baru itu yang udah pada punya cicilan itu tuh nggak bertanggung jawab juga sama. Oh, maksudnya kamu di finance itu bagian yang kayak Collection. Aku oh collection. Jadi tahu. ngambil topiknya ini, Bu. Oke, jadi ini sifatnya edukasi ya, Ya, informasi ya. Untuk mahasiswa Gen Z awal yang suka kejebak sama kayak aku laku kayak gitu-gitu ya. ya. Copy pay letter gitu. Oke, menarik. Silakan Mas Azmi. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman mahasiswa semuanya. Di sini saya akan menjelaskan dari materi yang saya buat, atau itu ya judulnya Melek Finansial di Era Digital. Kita akan bantu kunci generasi Gen Z menghindari jebakan gaya hidup boros dan membangun masa depan. Sebelumnya mungkin mahasiswa semua sering scroll media sosial, ya kan? Semua akrab dengan teknologi. Setiap harinya kita terpapar sama gaya hidup terbaru atau influencer, pamer-pamer barang, dan rasa gampang ikut terkena FOMO ya, atau fear of missing out. Jadi kebanyakan kita ikut-ikutan aja. Tapi di tengah semua itu, pernahkah teman-teman merasa cemas soal uang, bingung mengatur uang saku, atau kekhawatiran memikirkan masa depan? Jika iya, kalian tidak sendirian. Faktanya, sebuah laporan Indonesia Gen Z Report 2024 menemukan bahwa stabilitas finansial adalah kekhawatiran terbesar bagi 30% Gen Z di Indonesia.
Ini menunjukkan bahwa topik uang sangat relevan dengan kegelisahan kita saat ini. Oleh karena itu, di sini saya bukan untuk menggurui, saya di sini sebagai teman kalian untuk membahas sesuatu yang sangat krusial bagi kita, yaitu melek finansial di era digital. Sebelum itu, kenapa kita harus melek juga? Ya, ada satu data yang cukup membuka mata. Survei dari OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Gen Z ya, rata-ratanya di usia 18 sampai 25 tahun baru mencapai 51,96%. Ini artinya hampir setengah dari kita mungkin masih belum benar-benar paham cara mengelola uang dengan baik. Kita mungkin merasa sudah paham, tapi era digital ini penuh dengan jebakan yang tidak terasa sesuai tujuan. Khusus hari ini, saya ingin sebutkan atau mengidentifikasi 3 jebakan gaya hidup boros. Yang pertama, adanya kemudahan seperti pay later. Siapa di sini yang tidak tergiur ya beli sekarang bayar tapi nanti. Tapi data ini tidak bisa bohong. Riset Kredivo dan kata data tahun 2023 menemukan bahwa 55,3% konsumen pay later adalah Gen Z. Ya, parahnya di sini ya sering digunakan untuk belanja impulsif seperti fashion dan kecantikan. Ini adalah contoh nyata jebakan yang saya maksud. Ketika kita terjebak utang untuk sesuatu yang bersifat konsumtif. Yang kedua, jebakan subscription atau langganan. Coba dicek HP kalian, berapa banyak aplikasi streaming musik, film, game, atau editing yang kalian langgani. Ya, karena seperti Spotify atau Netflix dan sebagainya. Sering kita mendaftar untuk free trial lalu lupa membatalkannya sedikit demi sedikit, tapi jika dijumlahkan ini menggerus uang saku tanpa kita sadari. Yang ketiga, gaya hidup FOMO di media sosial. Kita sering melihat teman kita posting di kafe mahal, pakai outfit baru, atau nonton konser. Kita merasa harus ikut-ikutan agar tetap eksis. Padahal prioritas finansial setiap orang itu berbeda. Lalu bagaimana solusinya? Saya tidak akan meminta kalian untuk melakukan hal rumit. Tujuan khusus kedua saya agar setelah pidato ini kita bisa memulai minimal satu kebiasaan finansial yang positif. Kebiasaan itu adalah membuat anggaran atau budgeting. Ini saya bantu, yaitu langkah paling dasar, paling kuat. Kita tidak perlu pusing. Mulai saja dengan mencatat pemasukan, berapa uang saku atau gaji yang kalian terima. Yang kedua, ada pengeluaran wajib. Jadi untuk apa saja kalian keluarkan, seperti transportasi, makan, kuota internet kalian, kebutuhan pokok kalian. Yang ketiga, pengeluaran keinginan. Ini yang sering sulit untuk dihindari, seperti nonton, streaming, belanja-belanja, main bersama teman-teman. Ya. Gunakan kelebihan kita. Ya. Kita adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Manfaatkan aplikasi budgeting gratis di handphone kalian. Ini adalah tips praktis dan relevan dengan dunia digital kita. Dengan anggaran, kita jadi tahu kemana perginya uang kita. Teman-teman Gen Z saya banggakan, kita sudah melihat data bahwa banyak dari kita yang cemas soal finansial dan literasi keuangan kita masih perlu ditingkatkan. Kita juga sudah mengidentifikasi jebakan-jebakan era digital seperti pay later dan gaya hidup FOMO. Mari melek finansial di era digital bukanlah pilihan, tapi keharusan. Ini bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang. Melek finansial berarti kita memegang kendali atas uang kita, bukan sebaliknya. Tujuan saya hari ini bersifat persuasif. Saya ingin mengajak kalian semua untuk memulai peduli. Maka saya menantang teman-teman semua, pulang dari sini lakukan satu hal saja, buka notes di HP kalian atau download satu aplikasi budgeting dan mulai membuat anggaran sederhana. Masa depan finansial kita tidak ditentukan oleh seberapa besar pendapatan kita nanti, tapi oleh kebiasaan baik yang kita mulai hari ini.
Mari kita buktikan bahwa generasi Gen Z adalah generasi yang cerdas, melek finansial, dan siap membangun masa depan dengan stabil. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ibu masih Ya. patah-patah. Oke, terima kasih Mas Azmi. Overall sudah oke banget. Jadi ini tujuan dari naskahmu ada informatifnya iya. Kamu mencantumkan beberapa data yang sudah sesuai dengan datanya itu dari mana, sumbernya dari mana, sudah oke. Saya senang sekali ada lengkap di sini ya. Kemudian kamu juga meng-highlight bahwa stabilitas finansial adalah kekhawatiran terbesar bagi 30%. Jadi itu menjadi hook atau menjadi pengingat audiensmu. Kemudian kamu juga menawarkan solusi. Ada solusinya juga di sini dan juga ajakan untuk melek finansial. Mungkin masukannya cuma di pembuka aja. Kamu belum menyebutkan nama di sini ya. Jadi habis selamat pagi teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di dunia kampus. Coba saya tanya langsung kan gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi habis itu silakan kamu perkenalkan nama, kemudian kamu apa? Maksudnya saya bekerja di dunia finansial, jadi saya tahu data. Nah, itu semakin menguatkan kredibilitas kamu sebagai seorang speaker di bidang finansial. Itu ya Mas Azmi ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, silakan di pembuka nanti ditambah lagi udah oke banget. Mungkin kalau dibikin slide dan kamu berdiri di antara audiens itu akan semakin terasa gitu animo apa ya hawa-hawa semangatnya akan semakin terasa. Ya, tadi kan karena kebiasaan mungkin membaca, jadi terkadang agak tersendat, terburu-buru atau ada yang terbelit-belit itu sudah biasa karena membaca. Tetapi kalau kita bicara langsung berdasarkan pengalaman itu nanti akan mengalir. Itu sudah bagus karena kamu juga sudah sesuai dengan pekerjaanmu yang kamu lakukan sekarang. Masukannya cuma itu aja ya, Mas Asmi. Overall sudah oke. Terima kasih sudah berpartisipasi. Iya Ibu. Ya. Terima kasih juga untuk masukannya. Nanti saya perbaiki Bu. Iya, sama-sama. Karena saya suka sekali ngasih nilai 100 sebetulnya buat teman-teman ya. Yang memang sudah sesuai. Mbak Lilia nih, halo. Kamu sudah on cam? Apa kabar di sana? Masih mute kayaknya. Oke. Sehat ya, Mbak? Ya, sehat, Bu. Oke. Sudah mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ini saya sudah menemukan juga. Nah, ya. Oke. Kamu membahas berani gagal, berani tumbuh. Oke banget ini. Audiensnya? Terus, orang dewasa muda, Bu, yang berusia sekitar 18 sampai 25 tahunan yang baru pindah fase yang baru memulai kehidupan baru gitu selain sekolah gitu. Oh, maksudnya ini generasi Gen Z kan ya, 1825. Oh iya, Denis. Oke, generasi Gen Z 1825. 18 itu baru lulus SMA, 25 itu Iya. baru lulus S1 tapi sudah quarter life, sudah menghadapi krisis itu quarter life krisis ya. Terus ini konteks berani gagal, berani tumbuh dalam konteks apa? Dalam konteks misal kayak kita tuh baru mencoba, kan kalau sekolah apa ya, kayak kalau keluar dari zona nyaman kan kita baru tahu dunia luar lah istilahnya. Kan kadang kita tuh salah arah, salah jalan gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi jangan menyerah kalau udah salah jalan, ya udah nyerah, aku gagal gitu. Padahal tidak, justru di balik kegagalan itu ada pembelajaran yang ternyata gagal itu harus untuk kita tahu ke depannya harus seperti apa. Jadi gagal itu bukan akhir tapi awal untuk menuju sesuatu yang lebih luar biasa lagi di depan gitu. Oke, berarti motivasi ya ini ya. Harus Ya, semangat motivasi. berarti. Karena tujuannya motivasi harus semangat.
Terus Gen Z juga. Jadi silakan siapkan ini ya, tenaga. Ya, silakan Mbak, panggilannya Mbak Leli ya. Iya, Ya, silakan Mbak Leli untuk presentasi hasil tugasnya. Monggo. tapi Bu maaf ini karena di handphone jadi ngelihat ke handphone ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jelas aja Gimana? artikulasi katanya. Ini kayak self development gitu ya, tentang kesehatan, apa Oh, tentang proses memperbaiki diri gitu-gitu ya. iya, Oke, seperti silakan. itu. Silakan Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman, pernah nggak sih kita merasa takut banget untuk mencoba sesuatu? Padahal sebenarnya kita tuh ingin mencoba. Tapi kita itu selalu takut salah, takut gagal, takut dinilai nggak mampu. Jujur, saya pun pernah merasakannya dan seringkali rasa takut itu bikin kita berhenti sebelum benar-benar memulai. Padahal, kalau kita pikirkan ulang, kegagalan itu bukanlah akhir. Justru seringkali kegagalan itu adalah cara hidup untuk bilang, "Hey, kamu masih belajar sesuatu yang penting." Hari ini saya ingin ngobrol tentang satu hal yang selalu dekat dengan hidup kita, tapi sering kita jauhi, yaitu kegagalan. Teman-teman, dalam survei Kata Data tahun 2024, hampir 70% anak muda Indonesia merasa takut gagal. Banyak dari kita merasa terbebani dengan ekspektasi, membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa hidup harus selalu mulus. Padahal, menurut psikolog Anissa Tania dalam Kompas 2023, kegagalan sebenarnya bisa membuat seseorang jauh lebih kuat secara mental, asalkan kita mau belajar dari pengalaman tersebut. Jadi, masalahnya bukan gagal atau tidak, tetapi bagaimana cara kita memaknai kegagalan itu sendiri. Menariknya lagi, Harvard Business Review 2022 menyampaikan bahwa sebagian besar pemimpin sukses dunia justru mengalami banyak kegagalan sebelum mereka akhirnya berhasil. Dari pengalaman itu, kita bisa belajar satu hal. Orang yang berhasil bukanlah yang tidak pernah gagal, tetapi yang terus bangkit meskipun jatuh berkali-kali. Kita sebagai anak muda sering diajarkan untuk mengejar hasil, tapi mungkin kita lupa bahwa proses juga penting. Gagal bukan berarti kita tidak mampu, tetapi berarti kita sedang ditempa, sedang diarahkan, sedang diperkuat. Saya percaya keberanian terpenting dalam hidup bukan hanya berani sukses, tetapi berani gagal. Karena dari situlah kita belajar tentang diri sendiri, tentang tekad, tentang tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Teman-teman, hidup gak menunggu kita siap. Ia bergerak terus dengan segala resikonya. Tapi bukankah lebih baik jika kita berani mencoba dan gagal, daripada kita menyesal karena tidak pernah memulai sama sekali? Mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita. Kalau gagal, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Tanya saja pelan-pelan, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Karena sejatinya kegagalan bukanlah akhir. Ia hanya tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Leli, semangat sekali. Saya kok ngerasanya kayak orasi ya, bukan kayak presentasi. Mungkin karena artikulasi katamu itu ada beberapa yang terlalu menekan. Gini, misalkan di vokal A gitu ya. Sebentar. Misal gini. Selamat pagi teman-teman semua gitu.
ada di belakang tuh ada penekanannya gitu ya. Mungkin coba pelan-pelan sambil didengarkan, direkam gitu. Lebih enjoy aja karena kelihatan banget kakunya itu kelihatan sekali gitu ya. Kemudian teman-teman pernah nggak sih gitu. Jadi kayak kamu kayak agak agak emosi gitu ya. Maksudnya emosional di sini adalah kamu membawanya tuh dengan menghayati, bukan berarti emosi ya Mbak ya. Bedakan itu ya Mbak. Jadi teman-teman pernah nggak sih kita itu merasa takut banget untuk mencoba sesuatu padahal sebenarnya kita tuh ingin mencoba gitu. Pernah nggak? Gitu. Kan kayak gitu kan enak ya. Tapi Mbak itu ada di Mbak Leli ada jeda-jedanya. Ya mungkin karena kebawa dari Sunda ya. Iya. Iya, karena F-nya berubah jadi P tadi. Gitu. Jadi ada kayak menurut survei gitu. Nah, tapi sebenarnya bisa kan bilang F gitu bisa. Bisa. Bisa, cuman kan kadang ke bawah ya kan, kita ke bawah dengan logat kita sehari-hari gitu. Jadi memang public speaking tuh harus diasah terus-terusan, harus sering nih mendengarkan sendiri suara kita. Apakah suara kita itu medok nggak sih? Medok nggak apa-apa, asalkan materi yang kita bawakan tuh sekalian aja itu sebagai branding. Gitu. Kan ada juga kayak soimah gitu, medok dengan Jawanya, Sule medok dengan Sundanya. Nggak apa-apa, public speakingnya tetap bagus. Tapi konsisten dengan itu gitu karena mereka juga budayawan ya. Nah, sedangkan kita kan nggak ke arah sana gitu. Kita kan sebagai speaker, kita sebagai public speaker di depan public audience yang berbagai macam latar belakang, jadi usahakan penggunaan logatnya sedikit dikurangi. Mungkin itu. Terus yang kedua dalam pembukaan, silakan perkenalkan diri sama seperti sebelumnya di Mas Asmi. Silakan perkenalkan diri dulu, nama, kemudian Mbak dari mana? Misalkan membawa saya dari, katakanlah kamu, saya dari instansi mana atau katakanlah kamu dari perhimpunan psikologi atau apa. Jadi kesannya kamu relevan membawakan materi ini gitu. Mungkin itu aja pembukaannya sama beberapa artikulasi yang harus diperjelas lagi tapi tidak ada penekanan di belakangnya gitu ya. Karena tadi sangat kentara sekali apalagi yang sifatnya vokal, belakang-belakangnya itu A. Itu kayak habis A ada K-nya kayak gitu. Misalkan dalam survei tadi ya, dalam survei kata data gitu. Kan kayak ada K-nya di belakang kan ya. Nah, jadi silakan didengarkan lagi. Untuk overall isinya sudah sangat-sangat memotivasi, sudah sesuai dengan tujuanmu. Tujuanmu insya Allah sudah tercapai, bisa mempersuasi karena yaitu tadi kamu membawakan dengan semangat membara, gitu ya. Sangat berapi-api ya, kayak orang emosi. Jadi silakan diturunkan sedikit, tarik nafas dulu sebelum mulai. Jangan sampai ke bawah emosinya sendiri ya. Mungkin itu aja Mbak Leli. Jadi silakan ditambahkan di bagian pembukaannya tadi ya. Nah, di bagian pembukaan habis kata-kata ya terserahlah kamu selipkan di mana, mungkin habis selamat pagi atau setelah mungkin ya selamat pagi itu habis itu perkenalan kata, perkenalkan nama saya Leli Yani, saya dari DDDD dan berkesempatan hadir di sini untuk ya depan teman-teman berbicara tentang gitu. Lain-lainnya sudah oke, ada isi sudah oke, penutup juga oke. Oke, sip, ada daftar pustaka juga. Oke, itu aja ya, Em, Mbak Leli ya. Masukan Bu, dari saya. Ya, terima iya, oh iya. kasih banyak. Berarti UPH BJJ mana ini Mbak ya, Mbak Leli ya? Em, Bandung, Bu. Oh, Bandung. Oke, orang Bandung, Teteh. Oke, terima kasih. Ibu Terima di kasih. itu lagi di Kenapa? apa Direvisi. di tugasnya Revisi. diedit lagi, Iya, direvisi ya. direvisi. Revisi. Not revisi ya. Tolong jangan revisi, tapi revisi. I-nya jangan Revisi, pakai K belakangnya ya. Jangan revisi gitu, jangan ya. Revisi. revisi. Betul. Silakan direvisi mumpung belum saya nilai juga dan deadline-nya kan juga masih tanggal 19, masih ada 3 hari lagi. Jadi silakan cuman hanya menambahkan di pembukaan aja. Mungkin itu aja. Dihapus dulu, Bu. Dihapus dulu di Kayaknya nggak perlu. Kamu timpa di aja gimana? bawahnya. Nggak perlu. Ini kamu silakan. Oh, Kamu nyimpan Word-nya kan? File Word-nya masih disimpan. ya ada.
Nah, Microsoft Word-nya kan masih disimpan. Nah, silakan diubah. Kamu timpa tugasnya, tulisin aja judulnya revisi gitu. Nanti yang saya buka yang revisi, yang atasnya nggak saya buka. Gitu. Ya, Paham ya? ya paham. Terima kasih, Bu. Sip, terima kasih Mbak Leli ya. Teh Leli deh. Jangan Mbak. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 16.29. Tadi sudah ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan narasinya dari berbagai macam topik. Overall saya sudah paham maksudnya. Kayaknya juga sudah oke dari ada juga konsistensinya dari pembukaan, kemudian ke isi, ke penutup juga sudah sesuai dengan tujuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta kalau bisa on cam ya, mau saya foto dulu buat ini, buat bukti ya. Saya stop share dulu. Oke. Kalau bisa on cam, on cam. Sebentar. Oke. Nah, ada berapa ini? 18 orang. Ada gaya khusus nggak biar kita kelihatan kompak, nggak kayak AI gitu, kayak kelihatan editan gitu kalau berdiri. Ada gaya khusus nggak? Jangan jempol ya, jangan apa? UT Ada aja. Semangat. pakai apa? Jangan di sini dulu. Pakai apa? Pakai tangan. Oke, gimana tangannya? Aduh, Logo salah. UT. Tuh, Gitu semangat aja. Logo UT. UT. Tetap semangat. Oh iya, tetap Oke. semangat gini. Oke, yang pertama UT nggak apa-apa, yang kedua baru semangat. Oke ya, nggak apa-apa UT kayak gitu. Oke. Oke, silakan teman-teman gimana? Aku niruin aja. Oke, gini ya. Oke, sebentar, izin dulu. Satu. Ya. Kebalik. Aku kebalik. Gini, gini. Aku. Gimana sih? Aduh, Tete Leli, kamu jangan bikin aku bingung. Gini. Bisa. Iya kan? Yang U-nya itu kanan apa kiri? Terus terserah lah ya. Ini bisa juga nih, Bu. UT ini gini juga bisa. Masa? Gini, bisa? Ini nih. Ini aja. Iya nggak sih? Udah UT gini aja dulu. Gini aja ya, biar tangan satu gitu. Yang satu aku buat screenshot soalnya. Gini aja ya. 1, 2, 3. Oke, bentar satu kali lagi ya teman-teman. Saya save dulu. Bentar. Satunya semangat ya. Sebentar sayang. Ya, semangat ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Sudah saya capture ya untuk kehadirannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama teman-teman. Jika ada Terima kesulitan, kasih, Bu. ya, jika ada kesulitan jangan sungkan untuk menghubungi saya. Terima kasih. Ya, sama-sama silakan ini top up juga. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih, Ya. teman-teman. Ya, Terima kasih. waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar. Saya izin tutup ya, Zoom-nya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Iya, Bu. Ibu. Iya, terima banyak, Bu, masukannya. Ya, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.